Perkenalkan, nama saya Maria Florentina Mulia. Perkenalkan, nama saya Logi Sporti. Perkenalkan, nama saya Nazaria Fernanda. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, berikutnya itu penggambaran sebuah motif batik. Jadi teman-teman, pada gambar yang telah kami buat, terdapat pengimplementasian transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada penggambaran motif batik. Jadi pada gambar yang telah kami buat, terdapat dua jenis transformasi geometri, yaitu transformasi geometri refleksi dan transformasi geometri rotasi. Dalam geometri transformasi, rotasi dan refleksi termasuk dalam transformasi isometri, yaitu transformasi yang tidak mengubah bentuk dan ukuran suatu bangun. Atau dengan kata lain teman-teman, objek yang dibentuk atau yang digambarkan selalu kongruen atau memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya meskipun posisi atau orientasinya berubah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai transformasi geometri refleksi dan transformasi geometri rotasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi refleksi. Jadi, transformasi refleksi itu teman-teman adalah pencerminan suatu bangun terhadap garis tertentu di mana setiap titik memiliki bayangan dengan jarak yang sama dan garis dari cermin. Dan di sini juga ada pun ciri-ciri refleksi. Yang pertama, objek yang direfleksikan akan tampak seperti bayangan cermin. Yang kedua, jarak titik ke garis refleksi tetap sama setelah transformasi. Yang ketiga, bentuk dan ukuran tidak berubah, hanya posisinya yang berubah. Dalam transformasi refleksi juga ada beberapa sifat-sifat refleksi terhadap sumbu cerminnya. Yang pertama, yaitu A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen X, min Y. Yang kedua, A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen min X, Y. Yang ketiga,
A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, menghasilkan A aksen Y, X. Yang keempat, A, X, Y direfleksikan terhadap titik pusat, menghasilkan A aksen min X, min Y. Yang kelima, A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, menghasilkan A aksen 2H kurang X, Y. Yang keenam, A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan K, menghasilkan A aksen X, 2K kurang Y. Yang ketujuh, A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, menghasilkan A aksen min Y, X. Rotasi. Transformasi rotasi adalah perputaran suatu bangun terhadap titik tertentu dengan sudut tertentu. Ciri-ciri rotasi. Yang pertama, memutar suatu objek dengan sudut tertentu. Yang kedua, arah rotasi bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, jarak titik-titik pada bangun terhadap titik pusat rotasi tetap sama sebelum dan sesudah rotasi. Yang kemudian, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Nah, teman-teman, sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasinya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa saat kita mengerjakan transformasi geometri, kita harus menghafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi teman-teman harus menguasai terlebih dahulu nilai-nilai dari sin, cos, dan tan. Ada dua jenis rotasi terhadap suatu titik, yaitu yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat B, A, B. Lalu yang ketiga, A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Oke, berikutnya itu penggambaran sebuah motif batik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan rotasi pada motif batik ini. Sebelum itu, rotasi adalah proses perputaran suatu benda atau objek di sekitar sumbu tertentu. Jadi dapat disimpulkan dalam batik ini bahwa rotasi adalah proses pengulangan sebuah motif. Jadi saya ambil contoh ini gambar ini ketika diputarkan sekitar 90 derajat maka akan menghasilkan gambar yang ini. Dan ketika diputarkan sekitar 180 derajat maka akan menghasilkan gambar yang ini. Begitupun dengan 270. Jadi begitulah penerapan rotasi pada sebuah motif batik. Baik teman-teman, dari motif yang sudah kami gambar ini yang memiliki refleksi. Bagian yang ini sama dengan yang bagian ini, sehingga bagian yang ini dapat disebut sebagai bayangan. Lalu satu bagian ini juga dapat direfleksikan dengan gambar yang ini dengan yang ini tergantung sumbu cerminnya. Pada video sebelumnya juga kami sudah menjelaskan 7 macam refleksi sehingga teman-teman dapat menyelesaikan dengan gambar yang